Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Abdillah Zidan Maulana Pramono. Yang kedua ada Muhammad Hafiz Benarbia. Yang ketiga ada Niko Dwi Putra. Dan terakhir ada Jelani Jalaluddin. Dan kami di sini akan menjelaskan sedikit hasil resume kami di buku PR atau Public Relation. Dan yang pertama saya akan menjelaskan Public Relation. Public Relation merupakan sebuah usaha di dunia modern saat ini yang digunakan untuk melancarkan proses komunikasi dan pemahaman. Namun, Public Relation tidak memiliki definisi yang sederhana. Public Relation memiliki begitu banyak definisi berdasarkan perkembangannya. Hal ini dikarenakan Public Relation sendiri merupakan bidang yang memiliki cakupan sangat luas, sehingga tidak dapat dirangkum menjadi sejumlah kata saja. Perintis pendidik Public Relation, Rex Harlow, pernah menyusun sekitar 500 definisi PR dari berbagai sumbernya. Public Relation diartikan sebagai aktivitas untuk mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya. Sejumlah ahli Public Relation pada 1978 di Meksiko mengemukakan bahwa PR merupakan seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi, menasihati pimpinan organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan yang melayani kepentingan organisasi maupun kepentingan publik ataupun umum. Berikutnya ada publik dalam PR. Publik dalam PR dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, publik internal dan eksternal, yang kedua, publik primer, sekunder, dan marginal, yang ketiga, publik tradisional dan publik masa depan, yang keempat, proponents, opponent, dan uncommitted, yang kelima, silent majority, dan vocal minority. Dalam diktat Public Relation, lembaga pendidikan PR, Institute Study School of Public Relation, terdapat 7 macam publik yang dapat dibedakan dalam ruang lingkup masing-masing dan dilihat dari kepentingannya. Seorang pejabat PR diharapkan melakukan kegiatan ini lebih dari sekedar nama kepada setiap publik. Publik tersebut adalah yang pertama ada masyarakat di sekitarnya, yang kedua karyawan perusahaan, yang ketiga pers, radio dan televisi, yang keempat konsumen dan pemasok, yang kelima investor, yang keenam distributor, dan yang terakhir pemuka pendapat atau opinion leader. Di sini saya akan menjelaskan strategi membangun hubungan dan media. Hubungan media adalah hubungan yang terjalin antara media dan hubungan masyarakat. Frank Jeffin pada tahun 2004 menyatakan bahwa kegiatan media adalah upaya untuk mencari publikasi atau siaran seluas-luasnya dari suatu pesan atau informasi humas guna menghasilkan pengetahuan dan pemahaman di kalangan halayak terhadap organisasi perusahaan yang bersangkutan. Media relation di sisi lain menurut Iriantara pada tahun 2008 adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan tanggapan kepada media berita atas nama organisasi atau klien. Pada dasarnya media relation adalah hubungan yang terjalin antara humas dan media. Hubungan ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan public relation dan menggunakan media untuk membuka program public relation kepada publik. Wardani pada tahun 2008 mengukuhkan beberapa manfaat yang diperoleh ketika menggunakan media relation, yakni membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media massa. Kemudian membangun kepercayaan timbal baik dengan prinsip menghormati dan menghargai kejujuran serta kepercayaan. Yang ketiga, pencapaian atau penerimaan informasi akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. Selain memiliki manfaat, media relation juga memiliki beberapa tujuan. Berikut tujuan media relation yang dibeberkan oleh Blend, Tracker, dan Work pada tahun 2010. Yang pertama, meningkatkan profil yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan komunitas. Yang ketiga, memperluas pasar. Yang keempat, meningkatkan dan komunikasi dengan para investor dan penasihat. Yang terakhir, memengaruhi kebijakan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Fungsi media relation yaitu media relation menjadi penting bagi suatu perusahaan. Citra dan reputasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh pemberitahuan yang dimuat di berbagai media. Media juga dapat membantu suksesnya kampanye atau peluncuran produk baru yang dilakukan perusahaan. Kemudian penulisan press release. Struktur press release terdiri dari judul, teras, dan isi. Nama perusahaan dapat ditulis di atas judul, baik berupa nama dan logo perusahaan. Dilanjutkan tulisan press release atau siaran berita di bawahnya. Baru setelah itu judul press release.
Perlu diingat jika hendak menulis pre-release, ada beberapa yang sebaiknya diperhatikan, yaitu bagian atas naskah, jelaskan apakah naskah untuk ditayangkan segera atau pada tanggal tertentu. Kemudian sebaiknya gunakan headline atau judul press release yang menggambarkan isi press release. Yang ketiga, pada baris tanggal memuat nama kota dan tanggal. Yang keempat, jangan cantumkan informasi berkaitan dengan instansi atau lembaga Anda di bagian akhir naskah. Yang keempat, berikan informasi kontak di bagian akhir. Yang terakhir, cantumkan nama, alamat instansi, nomor telepon, alamat surel, situs web, dan narah hubung yang bisa dihubungi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi public relation. Poin pertama tuh ada teori manajemen public relation. Kebanyakan perusahaan atau organisasi kini mengakui peranan public relation cukup menonjol dalam pengambilan berhubungan langsung kepada top manajemen. Dengan alasan yang sederhana bahwa public relation adalah interpreter atau penerjemah manajemen, sehingga public relation harus mengetahui apa yang manajemen pikirkan setiap saat terhadap setiap isu publik yang sebenarnya. Di dalam bukunya The Practice Public Relation mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini public relation telah mengembangkan kerangka teorinya sebagai suatu sistem manajemen. Ia menyebutkan bahwa Profesor James Grant dan Todd Hahn telah mengembangkan lebih jauh kerangka teori public relation ini. Oke. Selanjutnya ada Groening dan Hahn menyarankan para manajer public relation bertindak berdasarkan apa yang disebut sebagai teoritis organisasional, suatu role, atau memainkan peran di perbatasan. Mereka berfungsi di tepi suatu perusahaan, organisasi sebagai penghubung antar perusahaan atau organisasi dengan publik internal dan eksternalnya. Dengan perkataan lain, para manajer public relation harus meletakkan satu kakinya di dalam perusahaan dan satu kakinya lainnya di luar perusahaan. Seiring posisi ini dianggap unik, di satu sisi tidak sendirian, tetapi sisi lainnya mengandung bahaya atau resiko. Sebagai manajer, orang-orang public relation mendukung kolej mereka dengan songkongan komunikasi mereka. Nah, selanjutnya itu ada poin strategi public relation. Istilah strategi manajemen sering pula disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan. Suatu perencanaan strategis perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan. Beberapa lama waktu yang akan dicakup tentu amat bervariasi. Di masa lalu, para ahli menyebut sekitar 25 tahun. Tetapi, di masa sekarang ini, jarang sekali perusahaan yang berani menetapkan arahnya untuk 25 tahun ke depan. Sebagian besarnya membuatnya 5-10 tahun. Alasannya, perubahan yang terjadi belakangan ini sangat sulit diterka arahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jailani Jalaluddin. Pengelolaan target public relation. Tujuan suatu organisasi, ungkap Seto, harus pula membatasi apa tujuan public relationnya yang ingin dicapai dan hanya tujuan-tujuan yang baik yang dapat dicapai, sasaran atau target dan strategi PR yang harus berorientasi hasil. Berada di dalamnya sepatutnya masuk dalam area bisnis.
area bisnis lainnya. Orang-orang public relation harus berpikir secara strategis adalah keputusan paling krusial atau penting. Bagi suatu kampanye public relation, mereka menjawab pertanyaan bersifat umum. Bagaimana kita mengelola sumber daya kita untuk mencapai tujuan kita? Jawaban yang spesifik akan menjadi taktik public relation dalam menerapkan strateginya secara ideal. Strategi dan taktik memberikan keuntungan dari price testing yang dilakukan. Itu pada tahun 1992. Lalu yang kedua, anggaran public relation. Sebelum berbicara tentang anggaran public relation, penulis perlu menegaskan tentang perbedaan antara public relation dan marketing. Mengingat selama ini terdapat benturan antara kedua bidang dalam suatu perusahaan. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, perbankan, perusahaan multinasional dan lainnya adalah menempatkan public relation adalah satu sub divisi public relation, sehingga public relation-nya lebih berorientasi kepada marketing. Hal semacam itu sah-sah saja, kendati orientasi public relation yang hanya berorientasi marketing terkesan sempit sekali. Idealnya bahwa antara public relation dan marketing itu secara struktural sama-sama memiliki departemen atau divisi sendiri-sendiri. Tetapi secara fungsional, kedua departemen bersatu untuk mencapai tujuan perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa orientasi public relation adalah image building dan marketing adalah selling product. Tetapi masuknya bidang public relation dalam marketing bukan berarti public relation secara struktur ada di bawah marketing dan marketing di bawah public relation. Justru terjadi perkawinan sehingga muncul bidang baru yang dinamakan MPR atau marketing public relation. Dalam konsepnya, Philip Kotler mengembangkan marketing mix 4P menjadi 6P yang disebut mega marketing: price, product, place, promotion, power, dan public relation. Kendati telah terjadi perkawinan, esensi public relation sebagai corporate public relation atau CPR tetap ada, karena kegiatan public relation tidak hanya berorientasi marketing, tetapi banyak kegiatan lainnya yang lebih berorientasi mempertahankan citra perusahaan. Selain mempertahankan citra produk, Frank Jenkins dalam bukunya Public Relation membedakan antara public relation dan marketing. Definisi public relation yang dikemukakannya bahwa public relation terdiri dari semua perencanaan komunikasi keluar atau ke dalam antara organisasi dan publiknya dengan tujuan untuk mencapai sasaran spesifik. Tentang munculnya saling pengertian, sedangkan ia mengutip definisi marketing Institute Marketing British bahwa marketing merupakan proses manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, antisipasi, dan keputusan pelanggan sebagai syarat untuk memperoleh keuntungan. Itu tahun 1984, 1 dan 4. Setelah memahami perbedaan antara public relation dan marketing dalam operasional suatu perusahaan. Mungkin hanya segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.